Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mata kuliah teori dan praktek siaran radio, marilah kita mulai perkuliahan ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini, teman-teman kita langsung saja, kita akan membahas tentang iklan di radio. Nah, bahwa kemarin kita sudah bahas satu program utama ya, teman-teman, satu program. Tapi saya cek ini baru sedikit ya, silahkan diselesaikan untuk program utamanya, masih ada waktu, tapi kita juga tetap harus beranjak kepada materi yang lain. Untuk materi hari ini, teman-teman, saya akan jelaskan iklan radio, kemudian output dari pertemuan hari ini adalah teman-teman akan membuat naskah ya, naskah dari iklan radio. Kita buat naskah yang sederhana saja. Ada 3 jenis iklan radio yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke, ini secara umum teman-teman ya, iklan adalah berita pesanan untuk mendorong atau membujuk kepada khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Ya. Nah, iklan ini punya beberapa karakteristik. Yang pertama, biasanya ya tulisannya umumnya dia berbayar ya. Jadi baik iklan yang teman-teman saksikan di televisi, kemudian yang teman-teman saksikan atau dengarkan di radio ya, di media cetak ya, ini umumnya berbayar karena dia pakai slot yang sudah disediakan oleh media massa. Kemudian yang kedua, nah iklan ini biasanya non personal komunikasi. Jadi satu iklan ya disebarkan untuk ke banyak orang gitu ya, targetnya semua. Meskipun misalkan dia bilangnya hanya untuk kamu, cuma untuk kamu, tapi iklan ini semuanya non personal komunikasi karena targetnya adalah banyak orang. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan media massa. Tadi sudah saya sebutkan, baik itu di televisi, di radio, maupun yang di cetak, gitu ya teman-teman. Selanjutnya yang keempat, dia menggunakan sponsor. Kemudian yang kelima, salah satu tujuannya ya diharapkan dapat mempersuasi halayak, baik itu memberikan informasi, sampai kepada titik ya halayak ini harus membelanjakan sebagian uangnya atau membelikan produk-produk dari yang sudah ditawarkan dari si iklan tersebut atau menggunakan jasa gitu ya teman-teman. Selanjutnya yang keenam, tujuan lainnya adalah untuk memperoleh audiens yang sebanyak-banyaknya, tadi yang memberikan informasi. Kadang mungkin teman-teman temukan beberapa produk nggak iklan pun tetap laku gitu ya. Seharusnya tidak iklan pun tetap laku, tetapi kenapa mereka ingin tetap beriklan gitu ya, bahkan membayarkan sebagian uangnya untuk memasukkan produknya itu ke slot-slot tertentu ya, bisa di film, kemudian di sinetron-sinetron itu ya sering ada iklan, maupun di radio ataupun televisi, karena pasang iklan di media massa teman-teman itu biayanya cukup mahal gitu ya teman-teman. Nah, mungkin tujuannya tadi tidak untuk mencari bagaimana audiens itu bisa membelanjakan sebagian uangnya, tapi supaya audiens ini tahu bahwa produknya ini eksis di masyarakat gitu ya. Bertujuan untuk memperoleh audiens yang sebanyak-banyaknya. Nah, iklan radio ini punya 6 jenis teman-teman. Yang pertama ini ada yang namanya ad-libs ya. Ad-libs adalah iklan yang dibacakan penyiar dengan skrip atau naskah yang sudah disediakan. Umumnya durasinya 60 detik, tapi untuk durasi ini memang teman-teman sekarang semakin berkembang ya. Jadi nggak mesti saklek 60 detik, ada juga yang lebih cepat maupun ada juga yang lebih lambat. Nah, ini ada contoh adlibs, nanti akan saya putarkan, tapi sebelumnya kita yang kedua dulu, jenis ya, iklan radio. Yang kedua ada spot, ya, iklan dengan durasi tertentu yang diputarkan di sela-sela segmen. Nah, ini juga ada contohnya, nanti akan kita dengarkan bersama. Nah, ada juga yang bentukannya berupa talk show, ya teman-teman, menghadirkan narasumber dari produk atau jasa yang diiklankan. Biasanya kalau di radio itu ada yang, atau televisi ya, biasanya di daerah itu suka ada yang obat-obatan seperti itu, atau waktu itu saya sempat dengar beberapa kali kalau di Jogja itu waktu itu ada JCM ya, dan Ambarukmo Plaza ya, kalau nggak salah waktu itu dia sempat iklan perihal bahwa mallnya ini sudah buka lagi dengan kondisi yang sangat aman gitu ya, karena waktu itu pas pandemi gitu ya teman-teman.
Selanjutnya yang keempat ada namanya time signal, iklan yang diputar di radio pada waktu-waktu tertentu. Ini biasa mengingatkan pada program-programnya gitu ya teman-teman. Selanjutnya yang kelima ada insert, ya iklan sisipan di dalam program maksimal 3 menit, dan yang terakhir yang keenam adalah interview radio. Umumnya ini reporter di radio itu mendatangi lokasi atau event tempat klien mengadakan acara untuk melakukan wawancara. Jadi biasanya liputan-liputan event itu juga ada yang berupa iklan radio. Nah, ini kita lihat ya contoh adlib dan spot. Nah, ini teman-teman. 3 FM New Radio News and Music. Yay, 104.3 FM di Radio News and Music. The listeners masih bareng kita di sini aja dan masih bakal menemani listeners semua sampai ke pukul 15 sore nanti tentunya ya. Untuk hari ini Sabtu 24 November 2018, dan kita mau ucapin dulu selamat siang buat listeners yang baru ngepasin frekuensinya di sini di 104,3 FM ataupun yang lagi dengerin lewat aplikasinya di radio ya, aplikasi streamingnya, ataupun yang lagi dengerin lewat TuneIn. Selamat mendengarkan dan juga selamat siang. Dan yang buat lagi di perjalanan, semoga weekendnya ini bisa menyenangkan, dan yang masih lembur dengan pekerjaannya semoga cepat selesai dan tetap menikmati hari-hari akhir pekannya listeners ya. Dan juga buat yang lagi di perjalanan mau dinas keluar kota, semoga selamat sampai tujuan tentunya. Semangat terus untuk kerjanya ya pokoknya. Dan listeners, kalau misalnya kamu lagi di weekend kayak gini terus bingung gitu ya mau pergi kemana, tapi bingung mau pakai kendaraan apa gitu, karena mungkin kamu punya mobil tapi mobilnya kotor banget listeners, jadi itu bikin kamu bete banget mau ngapa-ngapain, karena ya yang namanya mau cuci mobil pasti bete ya nunggu gitu-gitu doang gitu kan. Tapi kalau kamu pergi ke Gold Point Car Wash and Salon mobil, ini kamu gak bakal bete, karena di sini kamu bisa merasakan sensasi yang beda banget dengan cuci mobil. Kamu bisa banget untuk menjakan mata kamu listeners dengan beraneka ragam makanan yang dijual di tenan-tenan yang ada. Jadi kalau kamu lagi bosan nunggu mobil cuci, itu nggak bosan lagi karena kamu bisa menikmati makan siang, sarapan sama teman-teman, jadi nggak bakal bete nunggu lagi listeners. Dan ini lokasinya ada di Kota Baru, atau tepatnya di depan Dinas Kesehatan Kota. By the way, dia ini baru soft opening kemarin loh, tanggal 23 November, jadi buruan deh. Tunggu apa lagi, langsung percayakan kebersihan dan perawatan mobil Anda di Gold Point. Gold Point Wash, Eat, and Pride. Yeah. Oke, itu ya teman-teman tadi contoh untuk pembacaan adlib. Ya, selanjutnya jadi intinya dia dibacain sama penyiar di sela-sela siarannya. Ini ada contoh spot ya teman-teman. Oke, kita dengarkan. Sahabat Citra, Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISO 22000-2005. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Usus adalah organ tubuh yang menyerap nutrisi dari makanan dan menyalurkan ke seluruh tubuh sehingga kita bisa melakukan aktivitas secara baik. Usus yang sehat akan menciptakan sel kekebalan tubuh menjadi aktif. Hal ini karena bakteri baiknya dapat meningkatkan daya tahan tubuh selalu terjaga baik. Simpanlah Yakult pada suhu 0 sampai dengan 10 derajat Celcius dan perhatikan masa kadaluarsanya sebelum diminum. Minum Yakult setiap hari untuk menjaga kesehatan sepanjang waktu. Jadikan pola hidup yang sehat mulai sekarang. Untuk lebih jelasnya, hubungi media sosial Yakult, Facebook Yakult Indonesia, Instagram Yakult_Indonesia untuk dijual kembali atau diminum langsung. Mari, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Oke, itu contohnya ya teman-teman untuk spot gitu ya. Nah, kita lanjut teman-teman. Ini ada jenis iklan. Kalau tadi dia berdasarkan dari format produksinya gitu ya. Kalau yang selanjutnya ini berdasarkan dari isinya. Nah, ini nanti yang akan teman-teman perhatikan karena teman-teman akan mengerjakan aktivitas iklan membuatnya berdasarkan dari isinya. Yang pertama dari iklan niaga. Iklan niaga ini adalah iklan produk ya teman-teman. Tadi kayak contohnya itu Yakult, kemudian tempat cuci mobil, kemudian teman-teman mungkin sering juga dengar iklan
sabun cuci, ya, sabun mandi, pasta gigi, ya, obat-obatan, dan lain sebagainya. Ini iklan niaga atau iklan produk. Nah, iklan produk ini bisa berupa barang maupun jasa ya tadi ya. Barang itu yang kelihatan, kemudian jasa tadi misalkan cuci mobil, ya, laundry mungkin, ya, cuci sepatu dan lain sebagainya. Selanjutnya berdasarkan isi, yang kedua ada namanya iklan pengumuman, dan yang ketiga ada iklan layanan masyarakat. Ya, kita cek satu-satu. Yang pertama ini ya, iklan niaga, iklan yang menawarkan produk, barang, atau jasa yang dikemas secara menarik agar orang lain membeli barang atau jasa tersebut. Misalkan iklan produk-produk tertentu tadi ya, barang maupun jasa. Kalau tadi contohnya dua yang saya putarkan, dia bisa bentuknya atlet, bisa bentuknya sport ya. Tapi tadi kedua iklan yang saya putarkan adalah iklan niaga ya, dua-duanya mempromosikan suatu barang dan jasa. Barangnya tadi Yakult ya teman-teman, kalau jasanya tadi teman-teman simak dia jasa cuci mobil gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan dari isi, yang kedua ada iklan pengumuman, ya, iklan yang dibuat untuk menginformasikan sesuatu yang penting bagi masyarakat. Misalkan ada iklan duka cita, kemudian ucapan selamat, atau adanya hari besar, ya, teman-teman. Dan yang terakhir ada iklan dari masyarakat, ya, iklan yang dibuat untuk memberikan penerangan kepada masyarakat, ya, yang luas mengenai sesuatu, misalkan hati-hati di jalan, ya. Kemudian kalau yang beberapa tahun terakhir ini mungkin teman-teman sering dengar iklan sering-sering pakai masker, cuci tangan, ya, menghindari COVID, ya, dan lain sebagainya. Atau kalau dulu tuh sering ada iklan KB, keluarga berencana, kemudian berkendara yang baik, buang sampah pada tempatnya, ya, isu-isu tentang lingkungan dan lain sebagainya. Ini iklan layanan masyarakat. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan gitu ya, karena nanti saya akan meminta teman-teman untuk membuat naskah 3 ini, ya, buat naskah iklan niaga 1, produk barang atau jasanya bebas, kemudian iklan pengumuman. Nanti silahkan mungkin teman-teman bisa cek di hari besar ya, yang paling mudah gitu ya teman-teman. Nanti dicek saja dalam 1 tahun kalender itu biasanya ada hari apa saja. Misalkan selamat Hari Raya Idul Fitri, kemudian selamat Hari Pendidikan, mungkin Hari Pahlawan, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya iklan layanan masyarakat juga bebas. Cari yang tidak umum ya, kalau misalkan kayak iklan KB dan buang sampah sembarangan, pakai masker itu kan udah umum. Mungkin nanti teman-teman bikin yang iklan-iklan layanan masyarakat yang tidak biasa gitu ya, kayak misalkan kemarin itu ada yang bikin iklan layanan masyarakat tentang mari makan sayur gitu ya teman-teman. Kemudian ada juga yang menjaga diri sendiri gitu. Jadi silahkan buat iklan-iklan yang tidak umum gitu ya teman-teman. Karena saya harap sih nilai kreativitas kebaruan itu menjadi nilai utama dari proses pembuatan iklan layanan masyarakat ini. Nah, kalau tadi berdasarkan dari formatnya, ya, yang ada spot, ada atlet, ada talkshow, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yang 3 tadi ada berdasarkan dari isinya, ya, iklan niaga, kemudian ada iklan pengumuman dan layanan masyarakat, ada juga iklan yang berdasarkan tujuan, teman-teman. Nah, yang pertama ini dia bersifat ya, atau tujuannya persuasif. Ya, iklan yang dibuat untuk membujuk, menyarankan dan memberi masukan tentang barang atau jasa yang diiklankan. Ya, ngajak ya, ayo dong beli gitu ya, ayo dong melakukan A, B, C dan seterusnya gitu ya. Itu namanya iklan persuasif. Kemudian yang kedua ada iklan reminder, ya, iklan yang mengingatkan pendengar untuk membeli barang atau menggunakan jasa yang diiklankan. Dan yang terakhir ada iklan informatif, ya, iklan yang bertujuan untuk membentuk atau menciptakan kesadaran tentang pengetahuan mengenai produk atau jasa yang diiklankan. Nah, berdasarkan isi, teman-teman bisa di-create jadi 3 tujuan. Jadi misalkan teman-teman mau bikin iklan niaga, tapi iklan niaganya itu sifatnya persuasif, bisa. Atau iklan niaga itu sifatnya reminder, atau iklan niaga itu sifatnya informatif, bisa ya teman-teman. Atau misalkan berdasarkan isi tadi dia iklan layanan masyarakat, tapi iklan layanan masyarakatnya itu ada yang persuasif. Jadi mengajak supaya makan sayur misalkan. Itu iklan layanan masyarakat tapi persuasif. Tapi kalau iklan reminder misalkan ada hari sayur sedunia misalkan ya, itu iklan reminder. Kemudian kalau informatif nanti bisa, oh sayur bayam itu mengandung apa, kemudian oh sayur kangkung itu sehat untuk apa, dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan isi tadi bisa di-create disesuaikan dengan sifat yang 3 ini,
Jadi misalkan tadi pelayanan masyarakat bisa dibikin persuasif, bisa dibikin reminder, bisa dibikin yang informatif, bisa. Nah, kita cek untuk contoh iklan berdasarkan tujuan ya, untuk iklan persuasif, reminder, dan informatif. Ini ada tugas kakak kelas kalian. Ini yang pertama ada iklan yang persuasif dulu ya, silahkan di sini. Adek mau renang kan? Yuk kita ganti baju dulu di kamar mandi. Ganti baju di sini aja Kak, biar cepat. Kalau ke kamar mandi harus antri dulu. Adek, kolam renang ini fasilitas umum yang dipakai banyak orang. Berganti pakaian tidak boleh di depan orang lain. Yuk ke kamar mandi. Yuk kita hilangkan tradisi mengganti pakaian anak di tempat umum atau di depan orang asing. Ajari anak sejak dini untuk selalu melindungi bagian tubuh yang hanya boleh dilihat oleh dirinya sendiri, dan edukasi anak untuk mengetahui bagian tubuh apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk disentuh oleh orang lain. Selamatkan anak dari pelaku pedofil dan kasus kekerasan serta pelecehan seksual. Menyelamatkan anak, menyelamatkan masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, itu iklan persuasif paling mudah itu ada kata yuk, ya. Yuk hindari, yuk ajarkan anak, dan lain sebagainya. Itu namanya iklan persuasif. Kemudian ini yang reminder tadi ya. Halo teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tanggal 23 April merupakan Hari Buku Sedunia. Hal ini ditetapkan oleh UNESCO untuk mempromosikan peran membaca, penerbitan, dan hak cipta. Hari Buku Sedunia pertama kali dilontarkan penulis Valencia Vicente Clavel Andres sebagai sarana untuk menghormati penulis terkenal yaitu Miguel de Cervantes yang dikenal dengan karyanya Don Quixote. Sehingga UNESCO menetapkan tanggal 23 April sebagai Hari Buku Sedunia. Jadi, mari kita rayakan Hari Buku Sedunia dengan terus membaca buku. Karena dengan membaca buku, kita dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengetahui masa yang akan datang. Selamat Hari Buku Sedunia, teman-teman! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, tadi bicara soal Hari Buku. Ya, ini yang terakhir, contoh iklan informatif. Gemayur, gemar makan sayur. Hai adik-adik, tahukah kamu, sayur adalah makanan yang mengandung gizi baik dan membuat kita kuat. Mata pun menjadi sehat, badan tegap dan bersemangat. Ada bayam, brokoli, kubis, wortel, buncis, sawi, semuanya enak. Maka dari itu, kita harus makan sayur setiap hari supaya sehat dan pintar. Ibu pasti senang jika kita suka makan sayur. Yuk makan sayur setiap hari. Gemayur, gemar makan sayur. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, di sini menjelaskan tentang jenis-jenis sayur tadi ya. Meskipun ada kata yuk, tapi memang proporsi untuk informasinya itu lebih besar ya dibandingkan dari ajakannya. Gitu ya teman-teman, untuk membedakan contoh-contoh iklan informatif, persuasif, dan reminder. Nah, ada pun beberapa link contoh iklan ya sudah saya cantumkan di dalam My Class ya. Nanti teman-teman bisa cek ini di pertemuan ke-8 kemarin ya. Ini ada bahan iklan radio, nanti teman-teman tinggal klik. Kemudian sudah muncul contoh-contoh iklan yang sudah pernah dibuat oleh kakak kelas. Nanti teman-teman bisa mencari inspirasi dari sana. Ya. Kita lanjut, ini tadi iklan berdasarkan tujuan teman-teman. Nah ini tadi ya penjelasannya, iklan persuasif ya, menganjurkan orang untuk membeli atau mengikuti, contohnya tadi kita sudah dengar bersama ya. Kemudian mengubah persepsi atau cara pandang konsumen, membujuk untuk membeli atau melakukannya sekarang.
bertujuan untuk menciptakan kesukaan, ya, preferensi dan keyakinan sehingga pendengar membeli atau melakukan, sering menggunakan kata-kata yang halus dan kiasan dalam mengarahkan. Terakhir, dia menggunakan kalimat ajakan, ya. Tadi untuk contoh link iklannya, kemudian ini ada satu contoh lagi untuk iklan persuasif. Contoh iklan layanan masyarakat. Public service announcement. Woi, jalan woi! Sabar, mau tuh woi. Oh, lihat depan, depan aja nggak bisa jalan. Tabrak aja, dorong biar jalan. Tabrak gigi lo, untung lo. Terbang aja sana kalau nggak mau sabar. Terbang. Bang, terbang gimana sih? Bisa telat nih ngantor kalau kayak gini. Padahal tinggal deket doang. Telat, periksa sana. Makanya, pakai sepeda dong. Selain membantu mengurangi kemacetan Bandung, naik sepeda ke sekolah dan kantor bisa lebih hemat, sehat, dan ikut membantu mengurangi polusi udara. Pengen dibikinin iklan lain? Nah, tadi ya, itu iklan layanan masyarakat, dia bentuknya juga persuasif. Nah, kita cek selanjutnya untuk iklan informatif ya, bertujuan membentuk atau menciptakan kesadaran pengetahuan mengenai sesuatu yang baru maupun yang sudah ada, menjelaskan cara kerja produk, atau menjelaskan definisi dari sebuah produk. Ya, ini contohnya. Contoh iklan radio. Radio commercial spot. Earth Hour Jogja present. Earth Hour Jogja present. Switch Off 2017 dengan tema Memayu Hayuning Bawono Karto. Sebuah kampanye global penghematan energi dengan mematikan lampu selama 1 jam. Switch Off. Earth Hour Jogja, Switch Off. 25 Maret 2017 di pelataran Keraton Yogyakarta, mulai jam 16.30 waktu Indonesia Barat, dan waktu Switch Off mulai jam 20.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan 21.30 waktu Indonesia Barat. Earth Hour Jogja, Switch Off. Dimeriahkan oleh penampilan musik, tari, dan drama musikal. Earth Hour Jogja, Switch Off. Switch Off. Oke, itu ya untuk contoh iklan yang informatif. Dan terakhir, ini iklan reminder ya, menjalin hubungan baik dengan konsumen, mengingatkan di mana bisa membeli dan mendapatkan produk tersebut, kemudian menjaga kesadaran akan produk, mendorong untuk pembelian ulang, dan mengingatkan bahwa produk memiliki kemungkinan akan dibutuhkan dalam musim-musim tertentu ya. Ini misalkan dia musim hujan. Nah, ini contohnya ya. Contoh iklan layanan masyarakat. Public service announcement. Malam Om. Selamat malam. Ada perlu apa? Begini Om, saya mau bermaksud untuk melamar anak Om. Oke. Tapi sebelumnya saya punya beberapa pertanyaan. Siap Om. Asal dari mana? Umur berapa? Latar belakang keluarga? Pekerjaan? Track record? Visi misi? Itu Om. Lah. Saya pamit dulu ya. Loh. Kok malah kabur katanya mau ngelamar anak saya? Harus jelas dong. Nentuin calon menantu aja harus yang jelas asal-usulnya. Apalagi nentuin calon pemimpin. Jangan sampai salah pilih. Kenali calon pilihanmu dari sekarang. Oke, itu ya teman-teman contoh iklan dari yang terakhir, iklan reminder. Nah, jadi ada 3 jenis iklan ini ya teman-teman, persuasif, kemudian iklan informatif, dan reminder. Nanti teman-teman akan bikin naskahnya. Kayaknya semuanya dibikin iklan layanan masyarakat aja ya. Jadi layanan masyarakat, kemudian nanti dibikin yang persuasif seperti apa, reminder seperti apa, dan yang informatif itu seperti apa. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini komposisi dari iklan teman-teman. Yang pertama ada musik pembuka. Tadi ya kalau teman-teman perhatikan semuanya juga sudah ada. Kemudian ada pembuka iklan. Kemudian ada inti iklan, dan terakhir buatlah penutup yang menarik. Contohnya silakan teman-teman bisa ulas lagi. Nah, ini untuk naskah yang silakan teman-teman kerjakan, ini dilakukan secara mandiri ya. Tadi
Akan ditulis namanya siapa, NIM, kemudian kita sepakat saja untuk membuat iklan layanan masyarakat saja ya. Nah, nanti yang berdasarkan tujuan nanti dibagi jadi 3, teman-teman, itu mau yang persuasif, informatif, maupun yang reminder. Temanya boleh sama, boleh satu iklan dibikin 3 jenis, boleh juga dibikin berbeda, ya, bebas, mungkin teman-teman mau bikin 3 tema, tidak apa-apa gitu ya. Nanti dibuat tabelnya seperti ini saja, ditulis segmennya satu saja ya, ini tidak usah 2. Kemudian materi kata langsung ditulis saja, iklannya mau dibuat seperti apa. Kemudian pengisinya teman-teman sendiri, dan terakhir ada keterangan waktunya ya. Kalau mau waktu boleh tulis waktu atau bisa ditulis background-nya apa. Atau misalkan ada efeknya apa. Ya, nanti segmennya tulis saja ini pembuka, kemudian inti, dan terakhir penutup. Nah, begitu teman-teman untuk materi kita hari ini, bahwa teman-teman silakan membuat naskah saja dulu ya, belum diproduksi karena nanti akan kita cek iklan layanan masyarakat dengan 3 tujuan tadi ya. Nah, nanti pastikan bahwa naskahnya siap untuk diproduksi walaupun belum diproduksi. Jadi dibikin naskah dulu, nanti akan saya cek ya. Kita cek bersama lah ya pekan depan naskah-naskah dari teman-teman, kemudian lanjut ke proses produksi. Untuk durasi 1 menit saja ya, tidak perlu panjang-panjang, maksimal 1 menit. Kemudian disesuaikan dengan tabelnya saja. Silahkan dicek kembali contoh-contohnya, materi juga sudah saya sampaikan di dalam kelas. Saya rasa begitu teman-teman, jika ada pertanyaan, silahkan bisa dijawab ke saya waktu pengerjaan 1 pekan. Ya, saya rasa cukup. Marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.